Berkas tersebut di-scan dalam bentuk file dan dimasukkan ke dalam sebuah flash disk. Dan berkas yang hard copy-nya, tentunya kalau misalkan ijazah nanti, fotokopian legalisir ya, dimasukkan ke dalam map berwarna kuning untuk guru SD. Bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi pada seleksi P3K Guru yang tahap 1, maka langkah berikutnya adalah mengisi daftar riwayat hidup dan juga nanti untuk pemberkasan penetapan nomor induk P3K. Sesuai juga seperti pada tweet terbaru dari Bapak Beridwan, yang mana selanjutnya bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus, ini mengikuti petunjuk dari BKPP setempat untuk pemberkasan dan pengisian DRH yang ada di SSC ASN. Tentu saja kita melakukan pemberkasan itu sesuai dengan arahan dari BKD dan juga BKPP masing-masing ya. Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang berkas apa saja yang harus disiapkan dan juga bagaimana mekanismenya sesuai dengan peraturan yang terbaru. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk P3K tahap 1, ini nanti langsung saja untuk melakukan pemberkasan teman-teman. Tentunya informasi terkait dengan panduan dan apa saja yang disyaratkan untuk pemberkasan dan pengisian DRH itu nanti teman-teman pantau di kontak instansi masing-masing ya. Nah, teman-teman di sini nanti kalian bisa klik di sini ya pada bagian layanan informasi, kemudian teman-teman bisa klik pada bagian kontak instansi. Soalnya teman-teman di sini tinggal ketikkan saja untuk nama kabupaten, kota atau instansi yang sesuai yang diinginkan. Misalkan saja untuk Kabupaten Ngawi. Nanti teman-teman cukup ketikkan kata Ngawi gini ya. Nanti akan ada link yang bisa kita kunjungi dari web instansi ini. Kemudian juga mungkin teman-teman dari kota mana gitu ya. Nanti bisa ketikkan saja seperti ini. Nanti kalian pilih Kabupaten Madiun atau Kota Madiun. Nah, pada video ini teman-teman kita akan berbagi informasi terbaru dari kabupaten yang atau daerah yang sudah menyampaikan untuk tata cara dan juga persyaratan untuk pemberkasan nomor induk P3K. Yang saya rasa nanti tidak akan jauh berbeda ya dengan daerah-daerah yang lain. Oke, sobat-sobatnya di sini ini kita dapatkan teman-teman, yaitu terbaru. Nah, di sini adalah untuk pemberkasan ini dikhususkan bagi teman-teman yang dinyatakan L ya. Jadi entah itu teman-teman itu statusnya itu apakah P1, P2 ataupun P3. Yang penting bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi, ini nanti teman-teman melakukan pemberkasan ya. Nah, di sini disampaikan dari tim penerimaan CASN pemerintah Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir teman-teman. Yang mana dia adalah tertuang pada pengumuman nomor 800 sekian ini. Tim penerimaan calon aparatur sipil negara Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, yaitu tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1 dan persyaratan administrasi pengusuran nomor induk P3K untuk yang tahap 1 di lingkungan pemerintah kabupaten ini. Nah, di sini sudah didasarkan pada peraturan-peraturan terbaru teman-teman, yaitu ada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru, yang merupakan ini peraturan yang kemarin dijadikan patokan ya dari Menpan RB. Kemudian Kepmenpan RB nomor sekian ini, Kepmenpan RB ini adalah tentang passing grade yang pertama kali diterbitkan. Ini passing grade yang penyesuaian teman-teman. Kemudian di sini berdasarkan juga pada surat dari PLT BKD ya. Nah, sebagai ketua pelaksana seleksi. Kemudian di sini teman-teman langsung saja kita pantau, yaitu ternyata untuk yang disyaratkan dalam pemberkasan ini setidaknya ada 8 berkas teman-teman yang kita harus persiapkan. Apakah itu soft copy atau hard copy, silahkan simak ya. Nah, ini teman-teman, yang pertama persyaratan administrasi yang wajib di-scan. Nah, ini yang wajib di-scan teman-teman, dan diserahkan oleh peserta yang lulus seleksi dalam seleksi P3K jabatan fungsional guru.
Nah, yang pertama, surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Panukal Abab Lamatang Ilir. Tentunya ini nanti surat lamaran di setiap daerah instansi juga akan ada surat lamaran ya, tapi ditujukan kepada bupati atau wali kota ataupun juga gubernur di daerah masing-masing, teman-teman. Ditulis dengan tangan. Nah, ini teman-teman, ditulis dengan tangan dan ditandatangani dengan tinta hitam serta ditempel materai 6000. Format PDF maksimal 500 KB. Nah, nanti teman-teman bisa pantau untuk di web instansinya masing-masing untuk materainya apakah tetap sama materai 6000 ataukah nanti menggunakan materai terbaru yaitu materai 10.000, teman-teman. Nah, nanti dipantau ya. Jadi yang pertama ini adalah nanti yang disiapkan ini adalah membuat surat lamaran dengan spesifikasi yang seperti ini. Yang kedua, teman-teman, nah ini ijazah STTB dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Format PDF maksimal 500 KB. Nah, di sini karena untuk yang di-scan ya, yang di-scan ini adalah bentuk asli, maka yang di-scan ini adalah ijazah S1 yang asli dan transkrip yang asli yang digunakan untuk kemarin dasar melamar jabatan, teman-teman. Formatnya PDF 500 KB. Kemudian untuk berkas yang dikumpulkan, tentunya saja kalau ijazah asli tidak mungkin ya dan transkrip asli, tapi ijazah dan transkrip yang difotokopi dan dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut, teman-teman. Jadi kita tetap memerlukan yaitu fotokopian ijazah ya yang dilegalisir. Nah, demikian. Jadi yang pertama surat lamaran, yang kedua ijazah dan transkrip, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang bagian ketiga, teman-teman, pas foto berlatar belakang merah ukuran 3x4 ya, formatnya JPG, maksimalnya 3 MB, teman-teman. Nah, ini teman-teman sangat jelas ya kalau yang nomor 3. Kemudian yang bagian nomor 4, teman-teman, daftar riwayat hidup atau DRH sesuai anak lampiran 3 Peraturan Kepala BKN nomor 14 tahun 2018, ditulis dengan tangan dengan huruf balok, ditandatangani dan bermaterai serta ditempel dengan foto. Format PDF ini maksimal 500 KB. Nah, teman-teman, ini untuk format dari DRH daftar riwayat hidup ini dulu sudah pernah saya buat videonya, silahkan teman-teman cari ya. Untuk mengisinya bagaimana, item-item yang diisi apa, itu silahkan simak, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, untuk berikutnya yang bagian kelima ini adalah surat pernyataan 5 poin ya. Nah, jika teman-teman selama ini belum tahu apa sih yang dimaksud dengan surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini adalah sebuah surat yang mana berisi pernyataan yang mencakup 5 poin seperti ini. Bermaterai, teman-teman. Nah, di sini untuk materinya masih 6.000, mungkin di daerah lain nanti ada yang 10.000 ya. Dan untuk PDF nanti maksimal 500 KB. Nah, ini teman-teman, surat pernyataan 5 poin itu adalah yang menyatakan yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian isi dari surat pernyataan 5 poin yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau CPNS, P3K, prajurit TNI, pegawai BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau P3K. Nah, ini teman-teman, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tentunya harus siap ditempatkan di tempat atau formasi jabatan yang dilamar saat ini ya. Makanya teman-teman, kalau misalkan kemarin ada yang bertanya apakah boleh saya pindah apa tidak, ini adalah sesuai dengan surat pernyataan 5 poin, ini harus tetap dipatuhi, teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian untuk bagian yang keenam, nah ini teman-teman, untuk bagian yang keenam ini adalah asli surat keterangan catatan kepolisian. Jadi teman-teman, setelah mencari SKCK dari Polres atau Polresta, ini nanti asli dari SKCK tersebut itu kita scan format PDF maksimal 500 KB. Kemudian yang ketujuh,
asli surat keterangan sehat jasmani dan juga surat keterangan sehat rohani. Nah, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter bekerja di rumah sakit pemerintah, format PDF 500 KB. Terkait tentang dokter yang memberikan, ini apakah surat keterangan sehat ini boleh di puskesmas atau RSUD, teman-teman pantau di web instansi masing-masing. Kalau misalkan di daerah kami, ini biasanya itu untuk keperluan seperti ini, itu nanti di rumah sakit umum daerah, teman-teman. Kemudian berikutnya yang ke-8, asli surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit setempat yang masih berlaku, PDF maksimal 500 KB, teman-teman. Nah, ini ya, jadi ada 8 poin untuk persyaratan yang kita cari. Nah, kita scan ya untuk pemberkasan P3K Guru tahap 1 ini. Dan untuk tahap 2, tahap 3, optimalisasi formasi saya rasa juga sama, karena peraturan dasarnya ini sama, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, nah ini hal yang penting juga, berkas tersebut di-scan dalam bentuk file dan dimasukkan ke dalam sebuah flash disk. Dan berkas yang hard copy-nya, tentunya kalau misalkan ijazah nanti fotokopian legalisir ya, dimasukkan ke dalam map berwarna kuning untuk guru SD. Jadi teman-teman yang formasi jabatan guru SD ini mapnya berwarna kuning, serta untuk map warna biru itu untuk guru SMP. Nah, untuk maksimal kapasitas file masing-masing ini maksimalnya 500 KB. Kecuali file foto ini maksimal 3 MB ya, diantar langsung ke BKPP. Nah, BKPP SDM Kabupaten Panakau Abab Lematang Ilir mulai 1 November 2021 sampai dengan 15 November. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang sudah tanggal 3, maka teman-teman nanti ini sudah bisa ya untuk melakukan yang di Kabupaten Panakau Abab Ilir ini. Mungkin di daerah lain nanti pantau di web instansi masing-masing, teman-teman. Tentunya tidak akan lama lagi nanti akan ada surat edaran di daerah instansi masing-masing ya terkait tentang pemberkasan ini. Nah, itu adalah untuk gambaran terkait berkas yang akan dicari itu apa. Jadi sudah fix, teman-teman, seperti ini. Jadi untuk berkas yang dicari itu ada 8 berkas ya. Ada 8 berkas yang harus dicari untuk pemberkasan nomor induk P3K, teman-teman. Oke. Nah, seperti itu. Tentunya di nanti bagian pengumuman di masing-masing ini akan ada juga dilampirkan, yaitu satu set file hasil seleksi. Nah, disampaikan oleh Panselnas, disampaikan kepada masing-masing kabupaten kota yang nanti digunakan sebagai dasar untuk yaitu pemberkasan. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman. Jadi di sini berdasarkan dari ini, nanti teman-teman yang namanya itu termasuk dalam daftar nama yang lulus seleksi bisa pantau web instansi masing-masing apakah namanya termasuk dalam daftar nama yang lulus apa tidak. Maka jika iya, maka teman-teman wajib untuk melakukan pemberkasan tersebut. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya.